get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Selamat bertemu kembali dengan kami dari Rumah Belajar Solusi. Untuk para sahabat Rumah Belajar Solusi, kali ini kami buatkan satu video terbaru. Dalam video yang terbaru kali ini, kita akan membahas sebanyak 3 buah soal dari satu motif soal. Yang mana motif soal seperti ini pernah diujikan pada saat pelaksanaan UTBK 2019 di mata ujian penalaran kuantitatif pada bagian tes potensi skolastik ya. Nah, jadi tentu kalau kita mau sukses di UTBK 2020 ya sudah harus membahas juga ya, mengerti dari soal-soal yang diujikan di UTBK yang tahun-tahun sebelumnya pastinya kan. Nah, motif soal kali ini kira-kira begini nih. Dia menanyakan antara hubungan nilai P dan nilai Q. Jadi nanti kita diberikan satu pengantar soal, kemudian diberikan nilai P, lalu diberikan nilai Q. Lalu nanti kita memperbandingkan apakah nilai P-nya lebih besar daripada nilai Q, atau sebaliknya, atau nilainya sama besar, atau untuk pilihan D-nya tidak bisa ditentukan siapa nilai yang lebih besar ataupun lebih kecil di antara P dan Q-nya. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung kerjakan soal yang pertama. Katanya, diketahui pada garis bilangan jika R lebih kecil daripada S, dan P adalah titik tengah antara R dan S, dan T adalah titik tengah antara P dan R. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Jadi dari tabel diberikan dan kita tahu nilai P-nya itu adalah jarak antara S ke T dibagi dengan jarak antara T ke R, dan nilai Q-nya bernilai 2. Mana jawaban untuk soal kali ini? Kita coba dengan langkah pertama. Gambarkan saja sebuah garis bilangan. Kemudian katanya jika R lebih kecil daripada S. Nah, kalau ini sebuah garis bilangan, pastinya nilai R itu di sebelah kiri ya, lebih kecil. Dan nilai S-nya di sebelah kanan, lebih besar. Lalu P adalah titik tengah antara R dan S. Artinya titik P-nya kurang lebih di sini nih ya. Next, titik T adalah titik tengah antara P dan R. So, berarti titik T-nya di sini ya, kira-kira nih. Nah, kalau kita sudah bisa menggambarkan garis bilangan dan meletakkan titik R, T, P, dan S, lalu kita masuk ke langkah kedua dengan cara membuat sebuah permisalan. Misalkan saja nilai atau jarak antara R ke T, jaraknya nih kita misalkan adalah X. Sebab T adalah titik tengah antara R dan P, tentu jarak antara T ke P itu juga X dong ya. Kan T-nya adalah titik tengah. Nah, berarti jarak antara R ke P juga sudah boleh kita dapatkan, itu adalah 2X. Sebab P sama seperti T, tapi kali ini P-nya adalah titik tengah antara R ke S. Berarti jarak antara P ke S itu nilainya juga sama ya, 2X juga dong. Bisa? Oke, kalau kita sudah masuk ke langkah kedua membuat permisalan seperti ini, maka kita masuk ke langkah yang terakhir ya. Kita cari aja langsung nilai P-nya. Katanya nilai P itu adalah jarak antara S ke T. Nah, berarti kan jarak antara S ke T kurang lebih yang ini ya. Berarti jaraknya adalah 2X ditambah dengan X. Berarti 3X dong ya. Dibagikan jarak antara T dikurang R, yang ini dong ya. Berarti jaraknya adalah X. Nah, berarti dapat dong nilai P-nya bernilai 3. Nilai Q-nya sudah ditentukan, nilainya adalah 2. Maka sudah sangat mudah mencari jawabannya. Nilai P-nya pasti dong lebih besar daripada nilai Q.
Artinya untuk soal yang pertama di video kali ini jawabannya itu ada di pilihan A. Bisa ya kira-kira dengan soal yang bermotif seperti ini? Kalau kurang bisa kita lanjut ya ke soal yang kedua. Soal yang kedua katanya diketahui X tambah Y nilainya adalah 8Z. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Jadi nilai P-nya adalah rata-rata bilangan dari si X, Y, dan Z-nya, sementara si Q nilainya adalah 3Z tambah 1. Oke, kita mulai mengerjakan soal ini dengan langkah pertama menuliskan ulang informasi dalam soal. Katanya X tambah Y itu sama dengan 8Z. Nah, informasi di langkah pertama ini nanti berguna untuk pengerjaan langkah keduanya. Nah, katanya di langkah kedua ini kita ambil aja nilai P adalah rata-rata. Ingat, rumus mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Artinya, kalau P-nya adalah rata-rata bilangan X, Y, dan Z, maka nilai P itu adalah jumlah ketiganya X tambah Y tambah Z dibagikan dengan jumlah datanya sebanyak 3 buah data ya. Nah, kalau kita perhatikan di langkah pertama bahwa nilai X tambah Y sudah ditentukan adalah 8Z. Nilai ini kita substitusi untuk mencari nilai P-nya. Nah, berarti nilai P di sini adalah 8Z ditambah dengan Z dibagi dengan 3. Sederhananya langsung aja nilai P-nya itu adalah 3Z. Bisa ya? Nah, kemudian kita hubungkan dengan nilai Q-nya. Nilai Q-nya katanya adalah 3Z tambah 1. Berarti udah kelihatan yang lebih besar itu adalah nilai Q-nya ya dibandingkan nilai P-nya. Atau boleh juga agar nanti ada di jawaban, kita boleh katakan bahwa nilai P-nya lebih kecil daripada Q-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada mungkin yang melihat soal ini berpikir seandainya nilai Z-nya bernilai negatif? Sebenarnya boleh aja kita uji coba aja. Nah, seandainya nilai Z-nya bernilai positif 1 dan nilai Z-nya bernilai negatif 1. Ketika Z-nya bernilai positif 1, maka nilai P adalah 3Z, berarti nilainya adalah 3. Kemudian nilai Q-nya berarti adalah 4 ya, 3Z tambah 1. Nah, bagaimana kalau nilai Z-nya bernilai negatif? Maka nilai P-nya adalah minus 3 dan nilai Q-nya 3 dikali minus 1 ditambah 1 berarti menjadi minus 2. Nah, sudah terbukti lagi ya. Apapun nilai Z-nya, baik itu positif ataupun negatif, ternyata tetap aja nilai P-nya lebih kecil daripada nilai Q-nya. Oke, sudah pasti di soal yang kedua ini jawabannya adalah pilihan B. Kita lanjut ke soal yang terakhir di video kali ini, soal yang ketiga. Soal yang ketiga kali ini katanya jika rata-rata A, B, dan 5 bernilai 4, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Jadi nilai P-nya ditentukan A tambah B per 3, lalu nilai Q-nya bernilai 2. Mana yang lebih besar, nilai P atau nilai Q-nya? Nah, untuk mengerjakan soal ini caranya langkah pertama itu kita ambil informasi dalam soal yang mana rata-rata A, B, dan 5 katanya bernilai 4. Sama seperti soal yang kedua ya, rumus untuk mencari sebuah rata-rata kita jumlahkan semua datanya A tambah B tambah 5 itu kita bagi dengan banyak datanya lalu nilainya sama dengan 4. Ruas kiri dan ruas kanan kita akan kalikan dengan bilangan yang sama. Sama-sama kita kali dengan 3. Sehingga ruas kiri kita dapatkan 3A tambah 3B ditambah 15 per 3 itu sama dengan 12.
Nah, ruas kiri bisa dong kita sederhanakan lagi ya, menjadi A tambah B tambah 5 sama dengan 12. Lalu akhirnya kita akan dapatkan di langkah pertama ini bahwasanya nilai A tambah B itu bernilai sama dengan 7. Nah, hasil akhir di langkah pertama ini kita substitusikan untuk nilai P-nya. Jadi dalam soal katanya nilai P itu adalah A tambah B per 3. Nah, berarti setelah kita dapatkan nilai A tambah B, maka nilai P-nya itu adalah 7 per 3. Berarti nilai P-nya itu kurang lebih adalah 2, titik-titik ya, 2, sekian. Nah, kemudian nilai Q-nya itu sudah ditentukan bernilai 2. Artinya sampai di sini udah bisa kita dapetin ya jawabannya, nilai mana yang lebih besar, P atau Q. Nah, berarti nilai P-nya itu lebih besar tentunya dari nilai Q-nya. Jadi untuk soal yang terakhir kali ini jawabannya itu ada di pilihan A. Bisa ya? Nah, setelah 3 soal semodel seperti ini, kita akhiri video kita ini, dan nanti di video selanjutnya akan kami tampilkan lagi beberapa soal dengan model yang sama ya, seperti ini. Ya, tetap semangat aja untuk menghadapi UTBK tahun 2020 nanti ya. Dan untuk sekedar informasi kepada kita ya, bahwa Rumah Belajar Solusi itu akan mengadakan satu paket tryout yang berisi 5 kegiatan tryout. Jadi di sini kita bisa lihat jadwal tryoutnya, kapan kita boleh mengakses tryoutnya, kemudian hasil dan pembahasannya akan keluar di tanggal yang sudah kita tampilkan di layar ini. Nah, jadi ada 5 kali tryout dalam satu sesi. Nah, untuk mengikuti 5 tryout dalam satu sesi ini biayanya itu sebesar Rp60.000. Kamu bisa bayarkan melalui GoPay ataupun langsung transfer bank ya. Dan dengan mengikuti 5 tryout ini dalam satu sesi yang kami tawarkan, keuntungan yang kamu dapatkan yang pertama, kunci dan pembahasan dari setiap mata ujian itu boleh langsung kamu download via handphone atau laptop. Dan kuncinya nggak sekedar hanya misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 jawabannya E, nggak sekedar begitu ya. Kita akan berikan jalannya, pembahasannya, mengapa misalnya nomor 1 jawabannya A, nomor 2 mengapa jawabannya B. Jadi ada pembahasannya, dan pembahasan itu bisa kamu download via handphone dan laptop kamu. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, kamu akan terbiasa untuk menghadapi tryout online dengan penilaian yang menggunakan sistem teori respon item. Jadi teori respon item ini sudah digunakan sewaktu pelaksanaan UTBK 2019. Kurang lebih teori respon item itu begini nih. Jadi bobot nilai dari setiap soal itu tidak ditentukan oleh panitia, tetapi nilai dan bobot dari setiap soal itu ditentukan dari respon si peserta ujian. Misalnya katakan saja ada nomor 3 nih, soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini sebenarnya soal yang cukup mudah. Tetapi karena banyak peserta ujian yang tidak teliti ataupun mungkin main asal tebak ya untuk menjawab soal nomor 3 ini, sehingga di soal nomor 3 ini banyak peserta ujian yang melakukan kesalahan untuk menjawabnya. Nah, hasil akhirnya apa? Soal nomor 3 ini itu akan menjadi nilai dengan bobot tinggi. Walaupun sebenarnya tadi di awal kita katakan soal nomor 3 ini sebenarnya cukup mudah. Tapi karena banyak yang salah menjawab, jadinya soal nomor 3 ini menjadi nilai yang berbobot tinggi. Jadi di tryout ini penilaiannya kita sudah menggunakan sistem yang sama, teori respon item ya. Next, yang ketiga, kamu akan mengalami situasi yang sama seperti UTBK di tahun 2019 dan yang sudah diumumkan ya di UTBK tahun 2020 ini. Kamu akan hanya menghadapi bagian ujian tes potensi skolastik. Jadi nggak ada lagi di UTBK 2020 katanya untuk Saintek dan Soshum. Itu sudah dihilangkan. Jadi di tes potensi skolastik ini kamu akan mendapatkan 4 mata ujian.
Ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, dan pemahaman umum. Masing-masing mata ujian ini itu berisikan 15 soal. Jadi total soalnya sebanyak 60 soal, dan si 60 soal ini semuanya akan kamu kerjakan langsung dalam waktu 80 menit. Jadi peralihan antar mata ujian itu akan berpindah secara otomatis. Tidak boleh istirahat begitu seperti ujian di sekolah, ada istirahat 1 jam, setengah jam. Nah, itu nggak seperti itu ya di UTBK. Jadi kalau sistem di UTBK, setelah kamu selesai dengan 15 soal penalaran umum, maka dengan hitungan 20 atau 30 detik kemudian, kamu akan melanjutkan dengan 15 soal kemampuan kuantitatif. Dan hingga mata ujian yang terakhir. Jadi perpindahannya itu akan secara otomatis antar mata ujian. Dan itu disebut dengan blocking time. Jadi sistem blocking time ini juga kita sudah terapkan di tryout rumah belajar solusi ini. Dan yang keempat, kamu akan kita berikan suplemen atau semacam kumpulan teori-teori singkat ya dari pelajaran matematika TPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan yang terutama seperti yang sudah diumumkan oleh panitia UTBK, bahwa nanti akan ada soal yang bukan hanya soal bahasa Inggris, tetapi diberikan dalam versi bahasa Inggris. Jadi bisa aja nanti di UTBK 2020 ini, di bulan Juli nanti ya, itu akan ada soal kemampuan kuantitatif atau soal matematika TPA begitu ya, tetapi dalam versi bahasa Inggris, bukan dalam versi bahasa Indonesia lagi. Jadi di tryout ini kita sudah akan terapkan itu, akan ada beberapa soal dari mata ujian kemampuan kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kurang lebih itu kira-kira ya apa yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu alami di tryout rumah belajar solusi ini. Kalau masih belum jelas mengenai sistem dan tata cara pelaksanaan tryout rumah belajar solusi ini, kita udah sampaikan dan itu kita tuliskan juga ya di deskripsi, bahwa ada nomor kontak yang bisa kamu hubungi di nomor WhatsApp 0852 9788 6588. Kamu boleh tanya-tanya mengenai informasi dan tata cara tryout ini ya, kalau masih belum jelas. Oke, kira-kira besar harapan kami kamu akan mengikuti kegiatan tryout satu sesi dari rumah belajar solusi ini, supaya kamu merasakan langsung dan terbiasa bagaimana sistem dari UTBK itu sendiri. Nah, tetap semangat tentunya, dan kesuksesan di UTBK 2020 tetap milik kita ya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.